Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing scaring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Irsyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Irsyad? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Baiklah. Lancar kuliahnya Kak? Lancar. Lancar. Nah, Kak Irsyad ini kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Periklanan Kreatif. Periklanan Kreatif. Jadi kita mau ngebahas periklanan kreatif ya Kak ya hari ini. Benar. Tapi sebelum kita ngebahas tentang prodi Periklanan Kreatif, Kak Irsyad mungkin perkenalkan diri dulu atau sapa teman-temannya dan adik-adiknya. Oke ya, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Irsyad. Dulu dipanggilnya Irsyad, tapi kalau sekarang di kuliah dipanggilnya Aulia. Aulia, Iya, oke. Aulia. Dulu saya di SMA mungkin pernah jadi ketua Ikram Abi di angkatan 13 dan alhamdulillah melalui jalur SIMAK UI saya akhirnya keterima di D3 Universitas Indonesia, program pendidikan periklanan kreatif. Periklanan Kreatif. Wow, Kak Irsyad ini dulu mantan ketua Ikram Abi. Ikram Abi gitu. Nah, mungkin hari ini kita fokusnya mau ngebahas tentang ini ya Kak ya, periklanan kreatif. Tapi mungkin kita flashback dulu. Kak Irsyad kan diterima di UI ini jalur SIMAK UI ya Kak Iya, ya. benar. Sebelum SIMAK UI kan tentunya ada banyak banget jalur tuh, SNMPTN, ada jalur PMDK rapot. Nah, Kak Irsyad memang fokus ke SIMAK UI atau coba dulu SNMPTN dan lain-lain? Oke, jadi awalnya emang nggak nge-expect dan nggak nge-plan sama sekali untuk lolos di SIMAK UI. Oke. Itu jadi di luar ekspektasi dan di luar plan saya. Saya SNMPTN gagal, di UNAIR, di UNES. Pilihannya UNAIR sama UNES? UNAIR, UNES tuh dua-duanya ilmu politik, Pak. Ilmu politik. Terus Oke. SBMPTN juga masih sama di SNMPTN gitu ya, UNAIR, UNES, ilmu politik juga. Terus Waktu itu sempat daftar di Telkom, ya Mandiri, ikut Mandiri Telkom. Oke. Namun lewat jalur rapor tidak diterima juga. Oke. Dan akhirnya ya waktu itu ikutnya di SIMAK UI, ngambil 4 pilihan. Iya. Ada ilmu politik, ada manajemen bisnis, terus ada yang ketiga periklanan kreatif di tempat yang saya diterima itu. Oke, terus ternyata diterima yang di D3 periklanan kreatif itu ya Kak ya. Benar sekali. Nah, kenapa pada saat milih SIMAK UI ada maksudnya kenapa Kak Irsyad ngambil jurusan periklanan kreatif pada saat itu? Awalnya sih emang nggak tahu apa-apa tentang periklanan kreatif ini, tapi setelah dilihat kayak prospek kerja ke depannya, mata kuliahnya ngapain aja, dan ternyata emang lumayan berpengaruh ke passion saya sih. Kayak misalnya di sana ada belajar digital art, belajar bisnis juga, belajar psikologis konsumen juga ada, dan juga belajar memahami hubungan dengan klien, riset pasar dan sebagainya. Dan itu emang wah, passion saya banget nih gitu. Jadi sebelum daftar itu udah riset duluan ya Kak ya? Udah riset duluan, ini wah sesuai dengan passion saya, akhirnya ambillah jurusan salah satunya ada D3 periklanan kreatif itu. Terus dan diterima ya Kak ya? Iya, walaupun di luar kan emang harus ada riset dulu sih. Iya betul. Nah kemudian Kak, sebenarnya pas udah masuk jadi mahasiswa D3 periklanan kreatif ini Kak, udah semester berapa sekarang? Udah semester 4. Semester 4, tentunya kan udah lumayan banyak ya 2 tahunan ini. Ya, udah Itu banyak banget pengalamannya. Apa sih sebenarnya yang dipelajari di periklanan kreatif? Pertama itu kita mengenal dulu apa itu periklanan. Jadi periklanan ini adalah cara kita memperkenalkan sebuah produk, jasa atau sebuah brand atau even kita sendiri, namanya personal branding gitu kan ya. Kita sebagai sendernya atau pengirimnya, sedangkan para konsumen atau masyarakat yang ditargetkan dari konsumsi pasarnya, segmenting, targeting dan satu lagi STP ya namanya. Iya tuh, jadi kita sebagai ininya lah, komunikatornya. Komunikator, kayak mediatornya juga ya. Betul. Komunikator ini belajarnya ya itu tadi, kita hubungan dengan kliennya itu akan seperti apa ke depannya, terus juga memahami perkembangan pasar ke depan, memahami
periklanan digital, apalagi sekarang kan lagi heboh-hebohnya dunia Era, metaverse. betul. Itu sih. Era digital ya sekarang ya, Iya, Kak ya. betul. Nah, kemudian Kak, apa namanya? Apa sih Kak mungkin bedanya periklanan? Kan di sini di UI kan periklanan kreatif. Iya. Dengan periklanan yang biasa gitu, yang periklanan aja gitu. Periklanan aja. Bedanya apa? Bedanya di periklanan kreatif ini kita bukan cuma sebagai apa ya, plek mentang-mentangnya aja sebagai komunikator atau mediator, tapi kita juga memahami bagaimana pengaruh proses dari awal sampai akhir sebuah pesan iklan itu tersampaikan. Kayak misalnya kita belajar sebuah desain, belajar psikologi warnanya kayak gimana, belajar tentang mempengaruhi konsumen itu kayak gimana. Jadi lalu setelah proses iklannya itu juga seperti apa, kayak ada pra, saat, dan pasca. Itu semua dia harus paham ya. Harus paham. Kalau mungkin kalau jurusan periklanan aja nggak sampai mendalam ke situ ya Kak ya. Paling cuma di khusus marketing atau periklanannya saja. Tapi kalau di kreatif itu sampai harus berpikir kreatifnya juga, critical thinkingnya ya. Brainstorming juga segala macam. Wow, keren banget, sampai ke psikologi warnanya ya. Iya, ada juga ya Kak ya. Terus Kak, suka dukanya? Udah 2 tahun nih, udah 2 tahun jadi mahasiswa periklanan kreatif gitu kan. Apa Kak? Kalau sukanya sih ya alhamdulillah belajar lebih banyak lagi. Kan dulu saya passionnya mencar-mencar, ada yang ke gambar, ada yang ke bisnis, ada yang ke politik, psikologi. Tapi di jurusan ini alhamdulillah saya dapat semuanya itu, dan saya lebih terbuka lagi buat mempelajari lebih dalam ke depannya. Itu sukanya saya di situ. Buat dukanya ya paling sama sih kayak mahasiswa lain ya. Masih online. Ya online. 2020 tuh angkatan saya belum pernah sama sekali ke kelas itu. Belum ke kelas ya Kak ya. Berarti masih virtual aja ya? Iya, masih virtual. Ada lagi Kak dukanya? Dukanya ya itu sih harus tahan kerja sampai malam begadang, sampai nggak tidur pun pernah saya waktu UAS itu. Kalau UAS-nya tuh ngerjain apa Kak? Ngerjain praktek atau gimana? Praktek sih. Banyakan praktek ya Kak? Banyakan praktek karena ada 3. Nah kemudian Kak, untuk prospek kerjanya sendiri di periklanan kreatif ini apa sih Kak? Di prospek kerjanya kita bisa menjadi accounting juga bisa. Accounting juga bisa. Jadi IO sebuah event atau sebuah iklan itu bisa. Jadi di marketing pun juga bisa. Terus di digital grafis, desain grafis itu bisa. Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Iya, di dunia digital gitu. Intinya yang di dunia digital pasti itu lebih luas lagi ya cakupannya. Untuk periklanan. Sekarang kan ada social media management, iya itu kepake banget sih sekarang. Kalau Kak Irsyad sendiri pengennya saya, harapan kedepannya pengen jadi apa sih? Ke depan jadi orang sukses. Bukan. Of course. Tapi specifically saya mau ke riset sih, menjadi riset atau enggak marketingnya. Karena ya saya emang dari awal kelas 10 SMA itu emang udah ngebet banget nih bisnis ya. Iya, bisnis. Cuma keterimanya di D3, tapi alhamdulillah banyak belajar juga di situ. Dan dari ilmu periklanan kreatif ini bisa buat ngembangin dunia bisnis juga Kak? Bisa banget bisnis ya? digital apalagi. Wow, keren banget berarti ya periklanan kreatif ya. Alhamdulillah underrated, tapi ya keren aja gitu. Iya, banyak yang dipelajari dari situ ya Kak ya. Nah kan periklanan kreatif ini termasuk jurusan yang mungkin kalau periklanannya aja banyak ya Kak ya, tapi periklanan kreatif kan termasuk juga nggak terlalu banyak di universitas ya. Selain di UI ada di mana aja ya Kak ya? Kalau itu saya belum tahu, tapi yang pasti periklanan itu jatuhnya ke vokasi antara D3 atau D4, karena mempelajarinya ya lebih ke banyak prakteknya, harus banyak prakteknya, bukan ke sarjana atau teorinya doang. Nggak teoritis ya Kak ya? Nggak teoritis. Terus kalau menurut Kak Irsyad nih, kalau buat adik-adiknya yang mungkin pengen ngambil jurusan periklanan kreatif juga gitu kan, khususnya mungkin di UI gitu kan, apa sih mungkin yang perlu dipersiapkan atau apa yang perlu diketahui dari sekarang gitu? Pesan-pesannya itu ya. Iya, boleh gitu. Jadi ya buat kalian yang mau masuk ke periklanan kreatif atau periklanan ini, baik yang udah di plan maupun di luar plan, ya bisa sih mempelajari apa itu bisnis digital,
apa itu perkembangan di era digital itu kayak gimana, proses kreatifnya kalian juga harus ditingkatin, analisis dan cara berpikirnya harus lebih ditingkatkan lagi ya, bukan sekedar horizontal aja gitu, tapi juga vertikal ke atas biar semua lini media itu kalian kuasai. Oke. Terus juga mungkin harus lebih ini ya Kak ya, lebih open minded sama semua hal. Ya. Semua hal, maksudnya dari SMA mereka harusnya udah bisa lebih peka sama semua hal yang ada di sekitarnya. Iya, itu juga termasuk proses memahami lingkungan dan memahami konsumen juga. Betul. Karena nanti pas di kuliah itu kita harus lebih peka lagi gitu ya Kak ya. Wah, di kuliah tuh emang serba inilah beda banget sama SMA. Bedanya apa Kak? Di kuliah itu kalian juga udah harus bisa mengerti beberapa bahasa ilmiah gitu. Contohnya? Kayak tupoksi lah, atau kayak misalnya IDI, in-depth interview juga bisa. Banyak hal yang jadi kayak open minded untuk belajar. Betul. Jadi jangan puas dengan satu hal aja ya Kak ya. Nah kemudian Kak, kesibukannya Kak Irsat selain jadi mahasiswa, mungkin ikut organisasi atau apa di kampus? Kalau organisasi sih saya emang nerusin di SMA, kayak misalnya ikut di LD itu lembaga dakwah atau rohisnya di kampus UI. Ada yang tingkat kampus, kalau di UI namanya Salam UI, kalau di saya vokasi UI namanya Voksi. Nah saya sekarang lagi fokus di Voksi UI. Voksi. Jadi ketua juga bukan kayak ketua Ikram Abi. Belum levelnya nah. Belum. Saya jadi ketua departemennya. Ketua departemen. Salah satu ketua departemen itu sih. Terus juga selain di luar kampus, ada juga di luar kampus tuh sekarang lagi kurikulumnya magang industri. Kalau jurusan saya periklanan kreatif itu emang udah lebih duluan sih. Kalau jurusan lain itu biasanya semester 5-6. Kalau saya di semester 4 dan 5, lalu semester 6-nya ini malah buat difokusin di tugas akhir. Jadi magangnya Kak Irsat lebih cepat dong? Lebih cepat, benar. Di semester 4 dan 5 udah magang ini? Iya, sekarang magang saya industri. magang industri. Di mana Kak? Saya di agensi namanya I2I, jadi asisten riset. Kerjanya ngapain Kak? Kalau magang? Kerjanya kalau sekarang itu saya baru bikin screener buat riset. Jadi fungsinya emang buat memahami dan mengenali calon-calon target pasarnya itu sendiri. Dan itu magangnya selama 1 semester itu? Selama 1 semester. Dan juga nanti semester depan juga magang. Semester depan. Terus habis itu di semester 6-nya fokus ke tugas akhir. Beda dengan yang lain ya Kak ya? Kalau yang lain kan semester 6 ya magang ya? Tapi tetap juga dipersiapin sih kalau jurusan lain, biar nggak kagok banget sama dunia kerja di magang industri ini. Keren banget berarti ya Kak ya? Biasa aja. Alhamdulillah. Banyak kesibukan ya berarti ya Kak? Banyak sih. Terus apalagi mungkin yang hal unik dari periklanan kreatif yang mungkin tadinya adik-adiknya nggak tahu nih gitu kan, terus biar menarik, mungkin mereka lagi galau, lagi bingung pilih jurusan, ternyata ada periklanan kreatif yang menarik nih gitu. Apa sih Kak hal unik lainnya? Di periklanan kreatif sih, kalau kalian tertarik sama dunia digital, saya juga pernah belajar apa itu cloud database, terus juga search engine optimization, search engine marketing, dan itu perlu pemahaman algoritma. Terus juga ya itu mungkin kalian yang tertarik sama dunia IT juga ada. Itu berarti belajarnya kayak sistem informasi IT juga ya Kak? Informasi juga ada, tapi nggak sampai ke programmingnya, cuma ke basicnya aja. Basicnya setidaknya di periklanan kreatif itu dapat gitu ya Kak ya? Ada. Keren banget, keren. Terus apalagi Kak? Ada lagi nggak? Buat yang mau merintis bisnis apalagi di dunia digital ini, cocok banget sih Bu. Cocok banget jurusan periklanan kreatif ini ya. Cocok parah literally. Terus Kak nih, kan Kak Irsat kan masuk jalur SIMAK UI. Benar. SIMAK UI dan ibaratnya di UI tau lah untuk masalah pembiayaan kan beda-beda tuh. Kak Irsat kena berapa di SIMAK UI? Kalau di SIMAK UI dulu saya kena berapa ya? BOP sama uang pangkalnya berapa? Kalau sekarang uang pangkalnya zamannya Kak Irsat berapa ya? 20 jutaan. 20 jutaan uang pangkalnya. Tapi BOP-nya? Kalau SPP kan? Iya, BOP. BOP-nya kayak dulu 10 juta, tapi mungkin sekarang udah naik sih. Sekarang udah naik ya. Berarti sekitar 30 ya. Nah,
mungkin itu buat prepare mereka yang pengen SIMAK UI, Iya. ancer-ancernya segitu. Kalian riset lagi ya, jangan sama omongan saya. Iya, karena tiap tahun beda-beda ya Kak ya, Iya, bisa beda. naik ya. Kalau turun jarang kayaknya. Kalau Jarang, wah. kalau terus ini Kak, terakhir mungkin Ibu mau tanya nih. Kan SIMAK UI kan jalur tes UI. Dan pada saat itu pandemi kan. Iya benar. Susah banget kan? Susah. Maksudnya termasuk pas offline aja mungkin SIMAK UI tesnya berat dan sebagainya, apalagi online. Online harus siapin ini itu. Iya dan Jadi- sebagainya. Itu gimana Kak cerita perjuangan dari sebelum lolos, pas mau ujian SIMAK UI sampai pas dinyatakan lolos? Sebelumnya ya saya lebih apa ya, mempertimbangkan di doanya aja sih, berat di doanya, tapi ya apa, buat usahanya mungkin saya kalau menurut diri saya sendiri emang biasa-biasa aja sih. Saya kan juga sadar diri. Saya nggak terlalu apa di luar plan, di luar apa ekspektasi. Ya saya disuruh ibu saya waktu itu udah ikut aja. Saya coba ikut dan di sana emang persiapannya ini ya harus ketat banget. Maksudnya laptop harus disediain 2, jaringannya juga Harus harus kenceng. bagus. Iya, jadi nggak ada yang boleh pakai Nyontek. wifi rumah juga itu. Oh itu nggak boleh juga. Enggak, maksudnya biar jaringannya kuat gitu kan. Oke. Iya, nggak boleh nyontek juga. Nanti disuruh on kamera, yang off cam bakal langsung didiskualifikasi emang waktu itu kan. Oke. Gara-gara pandemi. Terus soal ujiannya Kak gimana tuh? Mungkin bocoran buat adik-adiknya yang pengen SIMAK UI. Bocorannya, Gambarannya seperti gambarannya, jadi uniknya gini. Dulu itu saya emang nggak tahu ada sistem pengurangan poin. Jadi kalau Oke. salah itu dikurangin 1 poin. apa? Kalau salah dikurangin 1 poin. Iya. Dari berapa soal itu Kak? Beda-beda sih setiap ini. Tapi seingat saya satu mapelnya itu ada sekitar 20 soal. 20 soalan. Matematika 20. Tapi masing-masing satu salah dikurangin 1. Kurangin 1 poin. Oke. Nah, uniknya saya waktu itu waktu ngerjain belum tahu ada sistem itu dan psikologi saya jadi apa ya? Mikirnya Pikirannya emang udah langsung isi aja semuanya walaupun saya nggak Bener terlalu atau paham salah. bener atau salah. Dan ternyata tiba-tiba saya dari satu orang di antara 6% orang yang keterima di jurusan itu dan saya baru tahu ada sistem pengurangan poin oke, itu sih ya Kak ya. yang di luar pikiran. Tapi lucu ya Kak ya. Alhamdulillah tapi dapet gitu ya. Alhamdulillahnya dapet deh. Iya, emang kalau rezeki itu nggak kemana ya Kak ya. Iya. Mau dikejar-kejar kayak gimana kalau belum rezeki pasti nggak dapet. Tapi kalau kita santai gitu ya, Santai. menikmati, Bismillah lah, Bismillah. doa restu orang tua, Jalur langit. ya jalur langit. Bismillah kita siapkan semuanya. Insya Allah kalau rezeki nggak kemana, ternyata dapat rezeki. Alhamdulillah. Mungkin Gitu. rezeki saya di situ. Oke, terakhir Kak, terakhir banget mungkin closing statement dari Kak Irsyad buat adik-adiknya. Closing statement saya buat adik-adik kelas mungkin kelas 12, Kelas 12 sekarang. 11, dan mungkin video ini akan ditonton seterusnya di generasi yang akan mendatang. Amin. Iya, pesan saya jangan terlalu terobsesi dengan yang namanya keterima atau lolos ya. Tapi itu jadikan sebagai harapan penunjang masa depan kalian buat negara dan buat diri kalian sendiri. Kalaupun kalian gagal, kalian tidak akan ngedown. Kalaupun kalian keterima, kalian sudah berkomitmen untuk menjadikan kelulusan kalian ini atau diterimanya kalian di kampus impian menjadi pendorong motivasi buat mengembangkan negara dan bangsa ini. Amin, luar biasa sekali closing statementnya ya dari Kak Irsyad ya. Intinya lolos atau nggak lolos, semua kita maksimalkan dengan hal yang positif ya Kak ya. Iya. Gitu. Itu tadi rezeki kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jalan langit, Jalur langit. jalur langit dan itu takdir Allah. Amin. Gitu. Jalur langit takdir Nah, Allah. oke. Nah, mungkin untuk sharing kali ini bersama Kak Irsyad tentang periklanan kreatif kita sudah dulu kali ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, pengen mengenal lebih jauh Kak Irsyad tentang gimana sih pertanyaan yang lain yang mungkin nggak kita sampaikan di sini gitu Kak, mungkin ada yang mau tanya-tanya, kalian bisa follow di Instagram Kak Irsyad di apa Kak? M.Aulia.I. Agak ribet ya. Pokoknya nanti Ibu tulis di sini, kalian bisa follow Instagramnya Kak Irsyad. Di sini ada nih nanti Nggak muncul kelihatan. ting gitu kan. Nggak kelihatan, tapi kelihatan nanti Oh, mereka. iya, dia Gitu.
Nanti kalian bisa follow, DM, tanya-tanya langsung ke Kak Irsyad, nanti dibales ya Kak ya. Iya. Oke ya. Oke, kalau gitu mungkin untuk Kak Irsyad terima kasih banyak udah hadir menyempatkan waktu. Mudah-mudahan lancar kuliahnya. Mudah-mudahan sukses sampai lulus. Apa yang dicita-citakan tadi, apa yang menjadi harapannya mudah-mudahan bisa tercapai. Gitu. Mungkin kalau untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Kak like, komen dan subscribe.